Nama saya Mei Tiarianti, biasa dipanggil Mei. 21 hari yang lalu, teman saya Lisa Akmalia mengajak saya untuk ikutan 21 hari meditasi bersama Deepak Chopra. Seingat saya nggak butuh waktu lama untuk bilang oke, saya mau gitu. Karena dalam persepsi saya meditasi bukan hal yang mudah gitu, bukan hal yang baru maksud saya gitu. Saya udah sering melakukan itu dan hampir tiap hari juga melakukan secara mandiri. Jadi saya pikir ya oke, kenapa enggak gitu. Ternyata meditasi yang satu ini agak cukup berbeda. Karena yang biasanya saya lakukan sendiri di rumah, duduk, hening, mengistirahatkan pikiran dan lain-lain gitu kan. Ternyata ini melakukan tugas-tugas, mengerjakan tugas-tugas tepatnya. Jadi ada beberapa tugas-tugas itu yang harus dikerjakan setiap hari selama 21 hari. Jadi lumayan menyita waktu, tapi justru tantangannya itu di situ. Tantangannya justru di situ. Kita jadi belajar untuk mengatur waktu. Jadi terus kemudian meluangkan waktu, menyempatkan dan beristirahat sejenak dari rutinitas dan mulai mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Dan mungkin buat sebagian orang itu tidak mudah gitu, tapi buat saya itu adalah hal yang sangat menyenangkan gitu. Karena kalau mau ngikutin hal di luar diri kita itu kayak nggak ada habis-habisnya. Pekerjaan nggak ada habis-habisnya, ngurusin orang lain pun juga nggak ada habis-habisnya gitu. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa sejenak itu tuh kita harus masuk ke dalam diri kita sendiri dan sedikit menyiapkan waktu kita untuk justru ke diri kita dulu gitu. Baru kita bisa bagiin ke orang lain gitu. Jadi proses mulai masuk, terus kemudian melihat, merasakan tugas-tugasnya, dan terjadi proses. Saya merasakan terjadi proses besar dalam hidup saya gitu. Dan pada saat mengerjakan itu beberapa rasa itu bercampur aduk. Marah, kesel, benci, suka, bete, gak mood, semua jadi satu bercampur aduk gitu. Saya berusaha untuk menikmati semua rasa itu. Hari pertama apa, hari kedua apa, hari ketiga apa, dan begitu terusnya gitu. Dan sampai akhirnya memang terjadi proses menerima gitu, penerimaan, menerima diri saya dengan utuh gitu kan. Dan kemudian belajar memaafkan, terus kemudian mencintai diri sendiri gitu. Walaupun sebenarnya proses-proses itu sebenarnya sudah seringkali saya lakukan sendiri gitu. Cuma memang nggak ada salahnya kalau itu jadi kayak rutinitas gitu loh. Jadi bukan hanya pada saat terapi saja gitu. Karena kadang-kadang kan saya juga manusia gitu ya, terlepas dari saya psikolog gitu, saya tetap harus terapi diri saya sendiri. Dan 21 ini adalah ajang terapi saya buat diri saya sendiri itu untuk terus berlatih tiap hari gitu. Jadi kalau misalnya orang mengatakan bahwa kayak ngabisin waktu buat itu, buat saya itu luar biasa sih. Itu kalau Anda serius gitu, Anda justru dapat meaningnya gitu. Ada makna di dalam setiap tugas-tugas yang diberikan gitu. Dan akhirnya hari ini tuh tepat selesai 21 hari perjalanan meditasi saya. Saya ngerasa kayak berkelimpahan aja gitu, penuh dengan hal-hal yang tadinya tuh kayak ngerasa
ya udah sih cukup gitu, tapi jadi berlimpah ruah gitu ya, ya cinta, ya kebersyukuran, ya materi, ya kebahagiaan gitu semua. Dan endingnya memang happiness inside gitu, endingnya ya bahagia itu ada di dalam sini gitu loh gitu. Jadi yang paling nyaman dilakukan di proses meditasi ini adalah proses saat menerima, proses memaafkan, proses interaksi saya dengan diri saya sendiri, dengan masa lalu saya, dengan masa depan saya gitu. Dan pada akhirnya saya harus berterima kasih untuk orang-orang yang sudah mengajak saya, Elisa pastinya. Terus kemudian berterima kasih juga pada diri saya sendiri, ternyata saya bisa menyelesaikan meditasi selama 21 hari ini. Dan berterima kasih juga untuk orang-orang yang mau terlibat gitu, teman-teman saya yang juga akhirnya mau bergabung bersama saya gitu. Dan bagi Anda yang belum mencoba, saya rasa Anda harus mencobanya ya, mungkin dengan saya atau dengan teman-teman yang lain yang sudah pernah melakukan, silahkan. Ini adalah ajang buat kita lebih banyak untuk bersama diri kita sendiri, karena itu yang paling penting. Yang sering saya katakan bahwa kita selalu punya waktu untuk sesuatu yang kita anggap penting. Jadi kalau diri kita ini penting, maka luangkanlah waktu untuk diri kita. Karena kalau kitanya udah penuh, kitanya udah berkelimpahan, kita jadi bisa memberikan ke orang lain. Terima kasih.